Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kelompok 1 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan jawaban dari eh, soal bab 4 mengenai pernyataan perulangan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 1, di mana buatlah program menampilkan n buah bilangan prima dengan menghitung nilai bilangan n antara A dan B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada logika dan deskripsi program. Program ini bertujuan untuk menampilkan n bilangan prima dalam rentang A hingga B dengan hanya menggunakan pernyataan for. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nilai N, A, dan B, di mana N adalah jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan, sedangkan A dan B menentukan batas rentang pencarian. Eh, di sini ada perulangan for yang pertama digunakan untuk menelusuri setiap angka dalam rentang tersebut selama N masih lebih dari 0. Kemudian untuk perulangan yang kedua, for yang kedua menghitung jumlah faktor pembagi dari setiap angka untuk menentukan apakah angka tersebut adalah bilangan prima. Kemudian untuk perulangan yang ketiga, for yang ketiga memastikan bahwa hanya angka yang memiliki tepat dua faktor, satu dan dirinya sendiri yang diketak. Jika sebuah angka merupakan bilangan prima, program mencetaknya dan mengurangi nilai n, sehingga program otomatis berhenti setelah menemukan n bilangan prima, tanpa perlu variabel penghitung tambahan. Program ini memastikan hasil yang efisien dengan hanya menggunakan 5 perulangan for dan langsung menghentikan pencarian setelah cukup banyak bilangan prima ditemukan. Kemudian di sini ada flowchart-nya. Di sini kita mulai dengan start, kemudian kita deklarasikan variabelnya yang terdiri dari N, A, dan B. Kemudian karena dia menggunakan perulangan for, maka untuk prosesnya kita menggunakan simbolnya itu segi 6 seperti ini. Eh, nah, di sini menunjukkan bahwa number itu sama dengan A dan N lebih dari 0 dan number itu kurang dari atau sama dengan B. Apabila dia true, maka program akan diproses bahwa faktor itu sama dengan 0. Kemudian eh, ada lagi pernyataan for yang selanjutnya, itu inisialisasinya I sama dengan 1, to I kurang dari sama dengan number. Kemudian apabila dia true, maka dia akan memproses lagi pernyataan for yang selanjutnya, itu J sama dengan 0, di mana J kurang dari 1 dan number itu habis dibagi I sama dengan 0. Kemudian apabila dia true, maka program terdapat eh, perubahan perubahannya itu adalah faktor plus plus. Artinya bahwa faktor ditambah dengan 1. Kemudian ada perubahan lagi bahwa J plus plus artinya J ditambah 1. Eh, di sini menyatakan bahwa J itu sama dengan 0. Berarti J plus plus artinya 0 ditambah 1, maka akan diproses, dicek kembali bahwa J itu kurang dari 1. Dan apabila dia false, maka dia akan menampilkan perubahannya itu I plus plus, artinya I ditambah 1. Nah, di sini ada simbol konektor atau sambungan karena halaman flowchart-nya tidak cukup dengan satu lembar halaman, maka untuk menyambungnya itu kita di sini kita buat simbol konektor, kita kita eh, isi dengan variabel. Di sini saya mengisinya dengan variabel X. Kemudian untuk menyambung
flowchartnya ke halaman selanjutnya, kita menggunakan simbol of connector. Di sini terdapat simbol of connector ya. Nah, untuk pernyataan for yang kedua di sini terdapat bahwa I sama dengan 1, di mana I itu kurang dari sama dengan number. Maka apabila dia false, dia akan menghasilkan perubahannya itu number plus plus, artinya number ditambah dengan 1. Nah, untuk eh, perulangan yang pertama, apabila dia false, dia akan eh, terdapat lagi perulangannya bahwa menyatakan K itu sama dengan 0, di mana untuk K itu K kurang dari 1 dan faktor sama dengan 2. Nah, apabila dia true, maka outputnya akan menghasilkan eh, nilai number itu berapa dan perubahannya itu terdapat n min min, artinya n dikurang 1, dan terdapat lagi perubahan K plus plus, artinya K ditambah 1, maka dicek kondisinya bahwa K itu sama dengan 0, artinya K ditambah 1, apabila dia false, maka dia akan berakhir ke N. N ini untuk mengakhiri sebuah program. Kemudian di sini selanjutnya ada algoritma atau pseudocode-nya. Yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabelnya itu di sini var N, A, B, number, faktor, I, J, dan K dengan tipe datanya integer. Kemudian eh, di sini ada begin. Begin ini untuk memulai suatu program di pseudocode. Di sini terdapat write, dimasukkan jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan. Artinya write ini eh, dia program menampilkan bahwa tulisan bahwa sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Nah, sementara untuk selanjutnya ada read n. Di sini program memerintahkan kita untuk menginputkan nilai n-nya itu berapa nanti. Dan di sini sama saja ada write masukkan batas bawah nilai A. Nah, di sini ada read A, kita inputkan nilai A-nya itu berapa. Dan ada write masukkan batas atas nilai B, dan ada read B. Read B di sini kita memasukkan atau menginputkan nilai B-nya itu berapa. Kemudian ada proses for yang pertama bahwa menyatakan nilai A itu disimpan ke number, dan di mana N itu kurang dari 0 dan number kurang dari sama dengan B. Kemudian dia dimulai dengan prosesnya bahwa 0 itu disimpan ke variabel faktor. Kemudian kemudian terdapat lagi di dalamnya pernyataan for lagi, dia menyatakan bahwa 1 disimpan ke dalam variabel I, kemudian dia menyatakan bahwa I itu tidak tidak eh, I itu kurang dari sama dengan number. Kemudian program memulai lagi untuk pernyataan for yang selanjutnya bahwa dia menyatakan J sama dengan 0, eh, di mana J itu kurang dari 1 dan number itu habis dibagi I sama dengan 0. Kemudian begin lagi, data diproses, eh, dia diproses bahwa faktor itu ditambah 1 disimpan ke variabel faktor, dan J plus 1 disimpan ke variabel J. Kemudian N ini untuk mengakhiri program yang ini. Selanjutnya I plus 1 ini disimpan ke I. Kemudian untuk pernyataan for yang selanjutnya itu ada 0 disimpan ke K, di mana K itu kurang dari 1 dan faktor sama dengan 2. Kemudian begin lagi, rate number. Di sini kita menginputkan bahwa nilai number itu berapa, kemudian data diproses di mana N dikurang 1 disimpan ke variabel N, dan K plus 1 disimpan ke K. Kemudian di sini
dia diproses lagi bahwa I ditambah satu disimpan ke I. Terdapat perubahan tadi, eh, maka outputnya akan menampilkan bahwa eh, diproses lagi bahwa number itu ditambah satu disimpan ke number dan diakhiri dengan n. Untuk selanjutnya ada program C++-nya. Di sini kita buat program C++-nya menggunakan aplikasi Codeblocks. Kita buka dulu aplikasi Codeblocks-nya. Nah, kita buat dulu filenya di sini. Seperti biasa ya, kita pilih C atau C++, kemudian Go, kemudian Next, kemudian kita tentukan nama filenya itu apa. Misalnya, eh, bulan soal 1 bab 4 kan. Nah, kemudian kita save, kemudian finish. Nah, maka di sini kita dapat langsung saja membuat codingan program di C++-nya. Di sini kita mulai dengan include IOStream. Include IOStream. Kemudian yang kedua ada using namespace std. Nah, di sini ada include IOStream. Kita menggunakan header IOStream karena untuk memanggil header IOStream ini untuk memanggil sintaks berupa cin, cout, dan inline. Kemudian ada using namespace std agar kita program terbaca, fungsinya agar program terbaca bahwa kita tidak perlu mengetikkan std secara berulang. Kemudian ada in main. In main ini adalah fungsi utama. Kemudian kita mulai dengan tanda buka kurung kurawal untuk memulai suatu program. Di sini sesudahnya ada variabel terdiri dari variabel A, B, number, faktor, I, J, dan K. Nah, di sini terdapat kita eh, bahwa program ini variabelnya itu terdiri dari N, A, B, number, faktor, I, J, dan K dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian ada cout. Di sini masukkan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Hmm. eh, Maka si in-nya itu n. Nah, di sini maksudnya cout masukkan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Artinya cout ini fungsinya untuk menampilkan sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kalau si in ini program akan meminta kita untuk menginputkan nilai n. Kemudian eh, di sini ada cout lagi, dia masukkan batas bawah nilai A. Masukkan batas bawah
nilai A bawah A saja. A, Sin A. Kemudian ada CO, masukkan batas atas nilai B. Jadi Sin B. Nah, untuk selanjutnya itu dia ada for perulangan yang pertama, di mana di sini number itu sama dengan A dan N itu lebih besar dari 0. Dan number itu dia kurang dari atau sama dengan B. Untuk perubahannya itu number plus plus. Kemudian program akan memulai lagi. Dia memproses bahwa faktor itu dia sama dengan 0. Kemudian ada for lagi. For di mana inisialisasinya itu I sama dengan 1. Di mana I kurang dari atau sama dengan number. Perubahannya itu I plus plus. Kemudian kurung kurawal buka lagi. Di sini terdapat for lagi bahwa dia menyatakan J itu sama dengan 0. J kurang dari 1. Dan number itu habis dibagi dengan I itu sama dengan 0 dan perubahannya itu J plus plus. Kemudian dia dimulai lagi, terdapat perubahannya itu menyatakan bahwa faktor itu faktor plus plus. Artinya faktor ditambah dengan 1. Kemudian untuk pernyataan perulangan yang selanjutnya itu dia menyatakan bahwa K itu sama dengan 0. Yang mana K itu kurang dari 1 dan faktor itu sama dengan 2. Dan perubahannya itu K plus plus. Di sini kita mulai lagi programnya. Dia akan menampilkan si nya itu number. Dan perubahannya itu N min min. Kemudian
Di sini ada lagi CO N-line. Artinya N-line ini em, menampilkan tulisannya itu turun satu baris atau enter. Nah, maka di sini programnya sudah selesai ya. Dapat langsung saja kita run. Di sini kurang enak. Kita langsung saja di sini faktor. Langsung saja kita run. Nah, di sini tadi sudah kita run, maka outputnya menampilkan bahwa di sini kita diperintahkan untuk masukkan jumlah bilangan prima yang ingin ditampilkan. Nah, misalkan jumlah bilangan prima yang ingin kita tampilkan itu ada 3. Nah, untuk batas atasnya itu, batas bawahnya itu eh misal 1, batas atasnya itu 10. Nah, maka tampil tiga nilai bilangan prima, 3 buah bilangan prima di antara 1 sampai 10 itu ada 2, 3, dan 5. Kemudian kita coba run lagi untuk eh, mengecek bilangan prima yang ingin ditampilkan yang lain lagi. Misal 5 bilangan prima dari 11 ke 25 misalkan. Nah, maka dia tampil nilai bilangan prima yang ada di antara 11 dan 25 itu ada 5 yang ingin kita ditampilkan program itu ada 11, 13, 17, 19, dan 23. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.